Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Biarlah damai sejahtera Allah dan sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Saya bangga punya Allah yang seperti Tuhan Yesus. Karena tidak ada satupun janjinya yang tidak digenapi dalam hidup kita. Biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Immanuel beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita sama-sama berdoa, memuliakan nama Tuhan, memuji dan mengagungkan kebesarannya. Sebab dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Rencananya sungguh indah dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang luar biasa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang dahsyat. Maha besar Engkau Tuhan. Dimuliakan dan diagungkanlah Engkau. Bila setiap kami Tuhan boleh menikmati hadirat-Mu, boleh dipuaskan oleh hadirat-Mu, dan hidup kami boleh diubahkan Tuhan. Kau pakai setiap kami, Kau pakai hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Jemaat-Mu yang menonton acara ini juga Kau urapi Tuhan, berkati mereka, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Sebab hanya Engkaulah yang kami andalkan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Ucapkan ucapan syukur kita bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sangat baik. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Hanya Engkau sumber penghiburan kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Bapa. Haleluya. Ku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Iman percaya kami kuat dan teguh di dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Yesus yang kami andalkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Jiwaku
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhanku, Allah yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah kita tetap dalam hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan yang selalu tersedia buat kita. Amin saudaraku. Terima kasih Tuhan Allahku ada di antaraku sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita, melepaskan segala beban hidup kita dan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Yeay. Terima kasih. Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan sukacita. Hey! Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan sukacita. Hey, Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allah, hey! Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita.
perkasa dan mulia. Amin. Terima kasih. Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita tetap beriman, percaya meskipun kita belum melihat. Karena disitulah iman yang sesungguhnya. Percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Amin. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasanya sungguh tak terbatas, sungguh tak terbatas. Amin. Keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku tak bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku mengandalkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Oh, kuasa-Mu sungguh tak terbatas,
Sebab bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang kami percaya dan itu yang kami katakan di hadapan Tuhan. Bahwa kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang di luar akal pikiran kami. Karena itu Tuhan, Engkau akan terus tambahkan iman kami. Agar kami selalu percaya bahwa kalau kami mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, mengandalkan nama Tuhan, percaya dengan penuh kepada Engkau, maka kami akan melihat Tuhan akan mengerjakan sesuatu atas hidup kami. Dan kami akan menjadi umat yang selalu dibawa di dalam jalan-jalan kemenangan Tuhan. Berkati semua tim praise and worship yang sudah membawa kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan juga yang terlibat dalam ibadah online pada hari ini. Kiranya tangan-Mu memberkati mereka semua dan membuat hidup mereka terus berkenan di hadapan Engkau. Berkati umat-Mu yang akan sebentar mendengar firman-Mu. Biar di minggu yang terakhir di bulan Juli ini kami boleh kembali diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan Juli dan kita sudah memasuki tanggal 26. Dan dalam waktu 5 hari ke depan kita akan mengakhiri bulan ini dan memasuki bulan yang baru yaitu bulan Agustus. Kita masih akan membahas tentang tema mengenai iman dan pada minggu ini firman Tuhan saya beri judul Langkah Iman Daud. Kalau pada minggu yang kemarin kita sudah mendengar firman dari Bapak Pendeta Muda Budi Utomo dengan judul Langkah Iman dari Yonatan, maka minggu ini, di hari ini tanggal 26 Juli kita akan mendengar firman yang berjudul Langkah Iman Daud. Mari kita akan membuka firman Tuhan dari 1 Samuel 17, kitab 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Silakan buka Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing di rumah Anda dan mari membaca bersama-sama dengan saya. Ayat yang ke-45 dari kitab 1 Samuel 17. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Amin. Tujuan daripada firman Tuhan pagi ini adalah menghadapi masalah dengan nama Tuhan. Kalau kita bicara tentang masalah, tidak ada seorang pun yang tidak luput dari masalah. Masalah itu tidak memandang siapapun, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, Bapak Ibu sebagai jemaat, kita semua, kita tidak luput dari yang namanya suatu masalah. Namun sekalipun demikian saya percaya bahwa sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, kita tahu bagaimana kita bisa mengatasi masalah itu. Saya tidak ingin saudara berkata, saya kok nggak ngerti ya caranya gimana. Masalahku begitu besar, masalahku begitu banyak dan aku bingung gimana caranya aku bisa mengatasi masalah ini. Kalau saudara masih bingung akan hal itu, saudara masih belum tahu, maka hari ini saya mau kasih tahu kepada Anda. Seharusnya kita tahu bagaimana kita mengatasi masalah. Seperti Daud, saudara. Ayat tadi berkata bahwa Daud mengatakan kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, engkau mendatangi aku dengan tombak, engkau mendatangi aku dengan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Itu artinya Daud tahu. Dia
dia yakin dan dia berkata-kata. Rasanya aneh saudara ya. Daud mengatakan demikian tuh rasanya aneh. Tapi memang itulah keyakinan Daud. Daud tidak pernah gentar sedikit pun menghadapi Goliat. Daud mendatangi Goliat bukan dengan pedang. Daud mendatangi Goliat bukan dengan perisai. Daud mendatangi Goliat bukan dengan lembing. Bukan dengan perlengkapan perang. Tapi Daud mendatangi Goliat hanya dengan nama Tuhan semesta alam. Karena itu mari saya akan mengajak kita sekarang menelusuri bagaimana kita bisa mencapai tujuan. Langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menghadapi masalah dengan nama Tuhan. Saya tidak ingin saudara menganggap firman ini sebagai sebuah klise. Ya, kata-kata saja yang gak akan ada hasilnya. Bukan saudara. Tapi saya ingin saudara ketika mendengar firman Tuhan pagi ini Anda percaya sungguh bahwa kalau kita menghadapi masalah dengan nama Tuhan, maka Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang ajaib. Mari saya akan mengajak kita mulai membaca di ayat 38 sampai 39. Bagaimana langkah yang pertama agar kita bisa menghadapi masalah dengan nama Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 38 dan 39. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berbunyi, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku enggak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Nah ini menarik sekali saudara. Dari dua ayat ini kita mau belajar. Langkah yang pertama untuk kita bisa mulai menghadapi masalah dengan nama Tuhan. Waktu saya merenungkan dua ayat ini, maka ini langkah yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara. Yaitu saudara dan saya, karena kita semua termasuk saya itu enggak bisa yang namanya luput dari masalah. Maka bukan hanya saudara tetapi juga saya. Maka Tuhan ingin supaya kita semua melepaskan yang namanya hikmat dunia. Jadi kalau saudara mau berjalan dengan langkah iman menghadapi masalah dengan nama Tuhan, maka kita semua, orang-orang yang mengaku diri kita percaya kepada Tuhan, kita harus lepaskan yang namanya hikmat dunia. Saudara perhatikan dua ayat itu. Untuk melawan seorang yang bernama Goliat. Goliat itu tingginya kalau saudara baca 6 hasta ya sejengkal. Itu ayat yang keempat. Namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. 1 hasta itu 45 cm Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita baca tingginya Goliat 6 hasta, 6 kali 45 cm itu sekitar 2,70 meter. Kalau dijadikan meter. Jadi tingginya Goliat itu 2 meter 70 cm. Sejengkal itu mungkin ya sekitar 60 cm. Hampir 3 meter saudara. Bayangkan tingginya Goliat hampir 3 meter. Daud waktu itu masih muda sekali, mungkin tingginya 1 meter 70 seperti saya. Jadi kalau menghadapi Goliat, mata Daud melihat ke atas. Dia nggak bisa melihat seperti saya melihat saudara straight begini. Tingginya Goliat begitu luar biasa. Bahkan ayat yang keempat dikatakan dia seorang pendekar. Sudah tingginya 2 meter 70 lebih hampir 3 meter. Dikatakan oleh firman Tuhan dia seorang pendekar. Dalam bahasa yang lain dikatakan dia seorang petarung. Jago gelut saudara.
orang yang tingginya 2,70 meter hampir 3 meter, itu pasti selalu akan bisa mampu mengatasi musuhnya yang di bawah tinggi badannya. Apalagi pasti tangannya akan panjang, kakinya juga akan panjang, kepalanya tentu agak besar. Jadi menghadapi lawan yang bobotnya, tingginya lebih rendah daripada dirinya itu sangat gampang. Goliat seorang petarung, dan melawan Goliat seorang petarung, seorang pendekar dengan tinggi 2,7 meter, itu bagi Raja Saul harus dilawan dengan perlengkapan senjata yang mumpuni. Saul tentu mikir, saudara, ini lawan gak biasa ini. Aku sedang melihat seorang lawan yang gak biasa, makanya dilawan pula dengan perlengkapan senjata yang mumpuni. Baju sirah diberikan kepada Daud, yang namanya ketopong dikenakan di kepalanya Daud, yang namanya pedang juga diberikan kepada Daud. Namun tidak ada satupun yang ketika Saul berikan kepada Daud, Daud merasa nyaman mengenakan semuanya itu. Daud merasa dirinya bisa leluasa berjalan. Alkitab berkata Daud gak biasa berjalan. Kemudian Daud menanggalkan apa yang dikenakan, apa yang diberikan kepada Saul, ditanggalkan semua oleh Daud. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengan pikiran atau hikmat daripada Saul, Saul berpikir, kalau Daud aku kasih perlengkapan, senjata perang, maka tentunya dia bisa mengalahkan Goliat. Tapi lihat saudara, apa yang Saul pikirkan, apa yang Saul sudah rancangkan, itu saya berkata merupakan gambaran daripada hikmat dunia. Bukankah hikmat dunia selalu berkata kalau engkau punya masalah, masalahmu itu kamu bisa selesaikan. Kalau kamu punya pengalaman, kalau kamu punya kekuatan, kamu bisa menyelesaikan masalahmu. Saudara, bagi Daud tidak demikian. Daud tidak biasa menghadapi masalah dengan mengandalkan kekuatan. Daud tidak biasa menghadapi masalah dengan mengandalkan pengalamannya. Daud berkata di ayat yang ke-37, kalau saudara perhatikan ayat 37. Firman Tuhan berkata, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud berkata kepada Saul, kok rasanya aku gak biasa. Aku gak biasa menghadapi, meskipun pada waktu itu Daud sempat menerima, karena mungkin Daud merasa sungkan dengan Raja Saul. Saul sudah memberikan baju sirahnya, memberikan ketopongnya, pedangnya untuk Daud. Daud mungkin sungkan pada waktu itu. Daud sempat mengenakan, tapi kemudian Daud merasa enggak enak untuk dia pakai. Makanya Daud punya prinsip. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, kita harus bisa melepaskan hikmat duniawi yang masih ada dalam diri kita masing-masing. Kita harus bisa melepaskan yang namanya pengalaman kita, kekuatan kita. Saya berkata tidak semua masalah itu dapat diselesaikan dengan pengalaman dan kekuatan atau hikmat manusia yang sama. Dengar sekali lagi, tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan pengalaman, dengan hikmat, dengan kekuatan dari kita yang sama. Namun yang pasti, saya berkata Tuhan ketika bersama dengan kita, ketika kita bersama dengan Tuhan, maka ada kemenangan karena Tuhan itu yang akan memberikan kepada kita langkah-langkahnya. Kalau saudara percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup, kalau saudara percaya Tuhan kita Tuhan yang bisa berbicara kepada kita, Tuhan yang bisa menyatakan apa yang akan kita lakukan, saudara harus percaya. Tuhan akan membuat Anda punya langkah-langkah yang jitu. Untuk apa? Untuk bisa menghadapi masalah. Karena itu mari kita akan lihat sekarang bagian yang kedua,
ayat yang ke-40. Ketika Daud menanggalkan semuanya itu, maka apa yang dilakukan Daud? Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Saudara perhatikan kata itu. Mengambil tongkatnya, tongkat milik Daud di tangan Daud. Kemudian ayat ini berkata dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Sampai di situ pembacaan kita. Apa yang kedua? Kalau saudara ingin mencapai tujuan, Anda ingin menghadapi masalah dengan nama Tuhan, Anda harus yang pertama tadi melepaskan hikmat dunia. Apa yang Anda pikir bisa, apa yang Anda pikir, oh ini pasti aku bisa menang menghadapi masalahku, lepaskan itu, tanggalkan itu. Anda harus bersama dengan Tuhan yang bisa memberikan kepadamu langkah-langkah untuk Anda menang. Karena itu yang kedua, lewat pembacaan di ayat 40 ini, saya mau katakan yang kedua langkahnya adalah lakukan sesuai dengan imanmu. Daud itu bukan seorang prajurit. Daud bukan seorang yang terlatih untuk mengenakan baju sirah, terbiasa memakai ketopong, dan terbiasa memainkan pedang. Tidak. Daud bukan dari latar belakang prajurit. Tapi dia adalah seorang gembala. Tapi saudara jangan salah. Daud walaupun bukan seorang prajurit tetapi dia seorang gembala. Kalau saudara baca ayat 34 sampai 37. Daud ini seorang gembala yang punya keberanian yang luar biasa. Coba kita baca ya ayat 34 sampai 37. Masih di pasal yang sama, pasal 17. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud mengakui di hadapan Saul bahwa dirinya adalah seorang gembala yang biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Dan Daud juga bersaksi di depan Saul, kalau ada binatang singa atau beruang yang menerkam kawanan domba itu, maka dia akan apa saudara, dikatakan di sana di ayat yang ke-35, dikejar, dihajar untuk melepaskan domba itu dari cengkraman singa atau beruang. Dan kalau kemudian malah dirinya sendiri yang dikejar, akan dilukai oleh singa atau beruang, maka Daud pun gak segan-segan saudara untuk menghajarnya juga. Jadi Daud ini seorang gembala yang punya keberanian yang luar biasa. Tentu kita bertanya dari mana Daud bisa berani? Saudara menghadapi singa, menghadapi beruang. Tentu bagi seorang manusia biasa pasti kita akan takut saudara. Tapi Daud punya keberanian. Dari mana dia punya keberanian? Saya katakan Daud punya keberanian yang Tuhan beri. Keberanian yang Daud punya itu karena Tuhan beri. Makanya Daud bisa mengalahkan yang namanya singa. Daud bisa mengalahkan yang namanya beruang. Itu karena Tuhan. Tuhan itu waktu saya renungkan ayat-ayat ini seperti sedang bekerja sama dengan Daud saudara. Bayangkan saudara, saya mau coba membayangkan gimana caranya Daud bisa menghajar, memegang janggut daripada singa atau beruang tanpa kemudian dirinya dicakar oleh cakar mereka.
tanpa kemudian dirinya berusaha untuk kemudian diterkam dengan mulutnya. Mulut daripada singa atau beruang. Kalau enggak ada yang namanya kerjasama dari Tuhan. Yang Daud tidak lihat. Ada bagian tangan Tuhan yang tidak terlihat. Yang mungkin lewat malaikat-malaikatnya mulut daripada singa itu dikatupkan. Yang mungkin juga mulut daripada beruang itu dikatupkan. Yang kemudian mungkin tenaga daripada singa atau beruang itu dibuat lemes oleh Tuhan. Bisa saja semua itu terjadi, tapi Daud tidak melihat hal itu. Itu saya pikirkan ternyata ada sebuah hubungan kerjasama antara Daud dengan Tuhan. Kenapa Tuhan mau kerjasama dengan Daud? Karena saya percaya Daud itu dikenal dengan baik oleh Tuhan. Kalau saudara membaca pasal 16 ayat 12, waktu Samuel mau mengurapi Daud. Samuel ketika melihat Daud, Tuhan berkata kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Kata inilah dia itu berarti Tuhan kenal kepada Daud. Ini loh dia. Aku tidak lupa sama dia, ini loh dia, urapi dia. Karena dia aku pilih jadi raja, menggantikan Saul. Jadi saudara, Daud itu bisa punya keberanian karena Daud kerjasama dengan Tuhan. Dirinya kerjasama dengan Tuhan karena dikenal oleh Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu kenal seseorang bukan dari namanya, bukan dari prestasinya, bukan dari jabatannya, bukan dari kekayaannya. Daud, gambaran seorang gembala, nama Daud tidak dikenal. Seorang bernama Daud tidak punya prestasi yang mengagumkan. Seorang yang seperti Daud jabatannya cuma gembala. Seorang seperti Daud gak punya kekayaan yang besar. Tapi Tuhan bisa kenal Daud. Dari mana Tuhan bisa kenal Daud? Kalau saudara baca 1 Korintus 8 ayat 3 berkata, orang yang mengasihi aku, kata Tuhan, dikenal oleh Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dirinya dikenal oleh Tuhan. Tuhan tidak mengenal orang berdasarkan nama, sekali lagi. Bukan juga prestasinya, bukan juga karena jabatannya, bukan juga karena kekayaannya. Tapi Tuhan mengenal seseorang dari apakah orang itu mengasihi Tuhan atau tidak. Dan Daud sudah membuktikan dirinya dikenal oleh Tuhan. Daud seorang yang memuji Tuhan. Daud seorang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu artinya apa? Menuruti segala perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 itu mengatakan, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan segala perintah Tuhan. Makanya saudara, ketika Daud sudah menanggalkan semua yang diberikan oleh Saul, maka Daud tetap memegang tongkat gembala di tangannya. Kemudian dia menuju ke dasar sungai atau ke pinggiran sungai. Ya, ayat ini mengatakan dasar sungai. Maka dia mengambil 5 batu yang licin. Dan dia juga memegang umban. Setidaknya ada 3 alat. Kalau tadi Goliat mendatangi Daud dengan apa saudara? Anda ingat ayat itu? Dengan lembing, dengan pedang, dengan tombak. 3. Daud sekarang mendatangi Goliat dengan tongkat, dengan 5 batu, dan dengan umban. Sama-sama 3 alat. Dari mana Daud bisa punya pemikiran seperti itu? Saya percaya saudara, suara Tuhan bicara kepada Daud. Daud, engkau sudah benar menanggalkan pedangnya Saul. Engkau sudah benar menanggalkan baju sirahnya Saul. Engkau sudah benar menanggalkan ketopongnya Saul. Sekarang aku akan tuntun engkau. Pegang tongkatmu, cari 5 batu, pegang juga umban di tangan kananmu. Dari mana Pak? Ayatnya enggak ada. Betul enggak ada. Enggak ada pernyataan itu, betul. Tapi saya percaya saudara, Daud diarahkan oleh Tuhan. Daud dituntun langkah-langkahnya oleh Tuhan.
Waktu saya merenungkan ini, ada tongkat, ada 5 batu yang licin, ada umban. Maka saya merasa inilah Daud yang sesungguhnya. Daud yang memakai baju sirah, Daud yang memakai pedang, Daud yang memakai ketopong, itu bukan Daud yang sesungguhnya. Tetapi Daud yang sesungguhnya sebagai seorang gembala adalah Daud yang pegang tongkat, Daud yang pegang umban, Daud yang punya batu. Karena batu itu bagi seorang gembala itu juga penting untuk mengusir binatang yang akan mendekati kawanannya, dia akan usir dengan cara dia lempar batu lewat umbannya. Jadi ini Daud sekali saudara, Daud benar, Daud yang natural, jati diri yang natural daripada Daud. Makanya saudara saya mau berkata di poin yang kedua, lakukan sesuai imanmu. Engkau harus punya iman sendiri. Enggak usah kita pakai imannya orang lain saudara, Anda harus punya imanmu sendiri. Imanku enggak besar Pak, imanku kecil memang Tuhan katakan kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata kepada gunung, pindah, maka gunung itu akan pindah. Orang lain imannya gede Pak, seperti pencakar langit itu iman orang itu. Tapi imanmu engkau harus punya sendiri. Lakukan sesuai dengan imanmu. Engkau harus bangun imanmu sendiri. Engkau harus tahu, temukan imanmu sendiri. Daud melakukan itu karena ia yakin, ia punya iman bahwa Tuhan akan tetap bersama, bekerja sama dengan dirinya. Ketika Saul melihat, memperhatikan Daud, ini apa-apaan ini Daud? Menghadapi Goliat, pegang tongkat. Menghadapi Goliat, ambil batu, masih pakai umban. Mungkin bagi tentara Israel, bagi Saul, seorang raja, enggak make sense, enggak masuk di akal mereka. Tapi itulah imannya Daud. Mungkin bagi orang lain enggak make sense Anda memanggil nama Tuhan. Mungkin bagi orang lain enggak make sense, enggak masuk akal Anda memuji-muji Tuhan. Mungkin bagi orang lain itu enggak masuk akal ketika kau di kamarmu, kau berdoa, kau berpuasa, kau baca firman, kau klaim janji Tuhan. Engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Engkau berjalan dengan Tuhan dengan benar. Menghadapi masalah engkau tetap benar. Mungkin bagi orang lain itu enggak make sense. Tapi engkau harus punya keyakinan. Engkau harus punya sebuah imanmu sendiri. Bahwa kalau engkau dikenal oleh Tuhan, engkau tahu dirimu dikenal oleh Tuhan. Tuhan bisa menunjukkan jalan kepadamu. Tuhan bisa memberikan langkah-langkah, step-step yang bagi orang lain konyol. Bagi orang lain gak bisa gak kamu ngalahin masalahmu dengan cara begini. Terserah itu kata orang, tapi engkau harus punya keyakinan dengan Tuhan sendiri. Karena itu yang ketiga ayat 40 bagian B. Saudara perhatikan yang ketiga. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Daud tidak lari, tidak berjalan mundur. Tapi ketika semua sudah di tangannya Daud, Daud mendekati, itu artinya langkah Daud menuju kepada Goliat. Ayat 45 sampai 50 saya akan bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan Yehova itu menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, atau kalau dalam bahasa yang sekarang, supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan itu menyelamatkan bukan dengan kekuatanmu dan bukan juga dengan pengalamanmu. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Yang ketiga saudara, kalau saudara ingin melangkah dengan langkah iman menghadapi masalah dengan nama Tuhan, maka yang ketiga melangkahlah dan hadapilah masalahmu itu. Daud tidak tinggal diam, tetapi ia mendekati Goliat. Ketika Daud sudah mendekati Goliat,
Daud berkata-kata kepada Goliat, engkau mendatangi aku, tapi aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Engkau datangi aku dengan kekuatanmu, tapi aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Hari ini Daud berkata, Tuhan akan menyerahkan engkau. Supaya jemaat tahu bahwa Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan bertempur. Wow, luar biasa. Kata-kata Daud itu sesuai imannya Daud. Kenapa Daud bisa punya iman? Sekali lagi saudara, karena Daud itu ngerti bahwa ketika dia menghadapi yang namanya singa dan beruang aja Tuhan bisa lepaskan Daud. Maka Tuhan juga akan melepaskan Daud dari Goliat. Makanya Daud berkata-kata dengan imannya. Luar biasa. Daud menghadapi Goliat dengan caranya yang Tuhan beri. Dengan caranya yang Tuhan beri. Bagaimana? Ayat 48. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnya sebuah batu. Tadinya ada 5 batu bukan? Daud hanya ambil 1 batu dari dalam tempat batu itu. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia, Goliat, dengan mukanya ke tanah. Coba saudara renungkan, tangannya Daud ngambil 1 batu, 5 batu A, B, C, D, E, A, B, C, D, E batu. Dia ambil salah satu, entah yang A atau B atau C atau D atau E, enggak peduli bagi Daud. Daud ambil 1 batu, dia taruh di umbannya, dan dia mulai putar. Sampai dia mendekati Goliat, dia putar, dilepaskannya pada satu momentum tertentu. Ketika dia mulai tahu ini momentumnya, maka dia lepaskan itu. Dan batu itu menghujam masuk ke dahi daripada Goliat. Renungkan saudara. Ini Goliat, batok kepalanya itu pasti keras. Dia termasuk golongan raksasa. Lalu ketika Daud seperti ini, itu harus dengan putaran, kalau sekarang RPM tertentu. Supaya dengan kekuatan itu dia bisa melesatkan batu itu seperti peluru. Itu kalau bukan dengan kuasa Tuhan, enggak mungkin. Itu kalau bukan tangan Tuhan ikut bersama dengan tangan Daud, ikut muter, enggak mungkin. Dimulai dari ketika Daud mengambil batu, pasti tangan Tuhan juga bersama dengan tangannya Daud. Dipilih oleh Tuhan yang paling tepat. Maka Daud bisa mengalahkan Goliat. Saya mau katakan saudara, jangan mundur saat ada masalah. Ketika Anda tahu bahwa Anda seorang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan mengenal Anda dan memberitahu apa yang harus Anda lakukan. Jangan mundur menghadapi masalah. Kalau dirimu tahu engkau dikenal Tuhan, kalau dirimu tahu engkau mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memberitahu kepadamu apa yang akan engkau lakukan. Tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Langkah dengan iman. Jangan mundur. Kita akan nyanyikan pujian, Tuhan, mulialah namamu. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Nama yang ajaib. Nama yang besar. Nama yang luar biasa. Haleluya. Katakan Tuhan mulialah. Tuhan Mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Tuhan mulialah. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu,
kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasih, Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan mulialah, Tuhan mulialah, nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Biar musik menyanyikan lagu ini. Semua kita pasti akan menghadapi masalah dalam hidup ini. Tetapi kita tahu bagaimana kita akan menghadapi masalah itu. Kita tahu bagaimana kita akan menang dari masalah itu. Saudara, mari lepaskan hikmat duniawi yang selama ini kita pegang, yang selama ini kita percayai. Tinggalkan pengalamanmu, tinggalkan kekuatanmu, tinggalkan apa yang kau andalkan dari hikmat duniawi itu. Engkau harus lakukan sesuai dengan imanmu. Pakai imanmu sendiri. Jangan kita mencoba-coba memakai iman orang lain. Atau yang orang lain berikan dalam pengalaman hidupnya. Saudara, engkau harus temukan imanmu sendiri. Ketika engkau tahu bahwa Tuhan mengenal engkau, ketika engkau tahu bahwa engkau mengasihi Tuhan, maka Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan memberitahu kepadamu setiap langkah, setiap bagian-bagian yang akan kau kerjakan untuk menghadapi masalah itu. Dan Tuhan tetap akan bekerja sama dengan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu hadapi. Majulah. Hadapi masalahmu bersama dengan Tuhan. Kita punya nama Tuhan yang besar. Nama yang ajaib itu. Haleluya. Saya mau berdoa bagi Anda pagi ini. Dimanapun saat ini Anda berada. Engkau persembahkan masalahmu ini di hadapan Tuhan. Tunjukkan masalahmu di hadapan Tuhan dan kau berkata, Tuhan, aku mau menghadapi masalahku ini dengan iman yang ada padaku. Sebesar apapun iman yang aku punya, biar aku mau memakainya. Aku mau gunakan imanku sendiri. Terima kasih Tuhan buat firman kebenaran-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami. Sepanjang bulan ini, di tiap-tiap minggu Engkau mengajari kami untuk punya langkah iman. Kami percaya Tuhan, selama 3 minggu kami sudah belajar. Dan kami sudah terus melangkah dengan iman. Tapi hari ini pun kami masih harus belajar kembali. Untuk melangkah dengan langkah iman Daud. Yang mengatasi masalah dengan mengandalkan nama Tuhan. Biar dalam minggu ini Tuhan, ketika kami akan kembali melanjutkan kegiatan aktivitas kami. Kami tahu bahwa masalah akan tetap ada dalam hidup ini. Tapi kami juga tahu bagaimana kami akan menang menghadapi masalah itu. Impartasikan firman ini dalam hidup setiap mereka. Benamkan firman ini dalam roh mereka. Agar mereka selalu tahu bahwa mereka menghadapi masalah dengan nama Tuhan. Tidak lari, tidak mencari pertolongan yang lain. Tapi datang kepada Tuhan, mengandalkan nama Tuhan.
percaya kepada Engkau. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan bekerja sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah memberkati kami semua. Kami percaya Engkau sudah menguatkan kami semua. Dan kami siap untuk memasuki bulan yang baru, di bulan yang ke-8 di tahun 2020. Kami percaya dan kami yakin kami akan terus belajar dari firman Tuhan. Iman kami akan semakin dibawa naik. Dan kami akan mencapai satu titik di mana Engkau berkata, aku berkenan akan hidupmu. Engkau siap untuk menyambut kedatanganku. Engkau adalah mempelai gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat setiap firman yang sudah kami dengar. Kau berkati sekali lagi umat-Mu. Jadikan mereka pemenang-pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti pada bulan Agustus kita akan belajar tema firman Tuhan yang baru. Dan saya berharap firman Tuhan selama bulan Agustus, karena kita akan mendengarkan selama 5 minggu di bulan Agustus, biar firman Tuhan selama panjang bulan Agustus itu akan semakin menguatkan kita. Ya, semakin akan membuat kita tetap percaya bahwa di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, kita harus tetap tenang dan fokus, sehingga itu akan membuat kita selalu ada di dalam jalan Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah online pada hari ini, mari kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Saya persilakan saudara menyanyikan lagu ini dan Anda bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang ajaib, Tuhan yang patut untuk kita puji dan muliakan. Haleluya. Angkat tangan saudara, katakan segala pujian. Pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di segala pujian dan kemuliaan, pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah online pada minggu yang terakhir ini Tuhan, dan sebelum kami melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami butuh berkat daripada Tuhan turun atas setiap kami. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, diberkatilah engkau dengan berkat dari Bapa yang ada di dalam surga. Dengan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya engkau akan terus diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Dan engkau akan melangkah dengan langkah iman Daud. Engkau menghadapi masalah dengan kemenangan, bersama dengan tuntunan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Sampai bertemu di minggu yang pertama di bulan Agustus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.